papan tulis. Maaf ya Allah. Wah, ada tugas baru nih, kerjain ah. Pakai apa ya biar estetik? Pakai lettering aja kali ya. Tapi kan aku nggak bisa lettering. Tanya Ganjar aja. Dia kan suka bikin lettering estetik kayak gitu. Siapa tahu dia punya tutorialnya. Mari kita coba hubungi. Hai semuanya. Gimana nih kabarnya? Walaupun di era pandemi, harus tetap semangat dong ya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ganjar Gumelar dari kelas 11 MIPA 2. Sebelumnya, melirik dari video yang tadi, apa sih yang mau saya lakuin di video ini atau presentasi ini? Oke, kalau begitu langsung saja saya jelaskan. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan atau tutorial dari lettering. Yang pertama ini, atau mungkin saya akan menjelaskan apa itu lettering dan apa sih bedanya dengan kaligrafi. Oke, langsung saja. Pengertian dari kaligrafi adalah seni menulis dengan satu goresan. Ya namanya aja menulis, ya pasti cuma satu goresan dong. Sedangkan lettering adalah menggambar huruf lebih dari satu yang dibuat secara menarik dan cantik. Yang namanya juga menggambar dong. Pasti dibuat semenarik mungkin dan seindah mungkin agar enak dipandang. Oke, kalau begitu mungkin itu cukup untuk pengertian dari lettering dan perbedaan dari lettering dan kaligrafi. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke video berikutnya tentang tutorial dari lettering. Pada video sebelumnya kita telah mengetahui alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat lettering ini. Lalu untuk yang berikutnya ada tutorial dari lettering itu sendiri. Sebelumnya wajib dipahami bagi untuk pemula atau bahkan yang ingin mempelajari lettering, cara memegang brush pen yang baik itu seperti ini. Bukan seperti ini, seperti memegang pena atau pulpen. Jadi seperti ini, miring. Jika sekiranya digunakan dengan secara tegak atau seperti pena, akan merusak dari brush pen itu sendiri. Nah, oke, untuk berikutnya kita lanjut ke tahapan awal untuk belajar dasar dari lettering. Yang pertama itu ada upstroke, di mana ini adalah menarik garis ke atas. Dan setiap menarik garis ke atas, dilarang menekan pena agar garis yang terbentuk terlihat tipis. Ini contohnya. Lalu yang kedua ada downstroke, di mana downstroke merupakan menarik garis ke bawah. Dan setiap menarik garis ke bawah harus menekan pena agar garis yang terbentuk terlihat tebal. Lalu yang ketiga itu ada overturn atau garis melengkung yang dibuat dengan menggabungkan upstroke dan downstroke ke dalam satu goresan. Overturn dimulai dari bawah ke atas, lalu dilanjutkan dengan ke bawah lagi sambil menekan pena. Seperti ini contohnya. Lalu di tahap keempat ini ada tahapan underturn. Underturn merupakan tahapan di mana dimulai dari atas ke bawah, lalu dilanjutkan ke atas lagi sambil mengangkat ujung pena atau mengurangi tekanan pada brush pen. Seperti ini untuk contohnya. Dan yang kelima ini ada tahapan dari compound curve atau wave, di mana wave dimulai dari bawah ke atas dengan menekan dan atau mengurangi tekanan pada pena atau brush pen. Seperti ini contohnya. Lalu yang keenam ini ada tahapan oval, dimulai dari atas kiri, lalu turun ke bawah dan kembali lagi ke atas ke awal garis. Bagian kiri harus terlihat lebih tebal, yang ini lebih tebal di bagian kiri dan ini di sebelah kanan. Seperti ini untuk contohnya. Lalu dilanjutkan pada tahap ketujuh, yaitu ascending loop, di mana ascending loop dimulai dengan membuat lengkungan ke atas, lalu diakhiri dengan menarik garis ke bawah. Yang ini menarik garis ke atas dan yang ini menarik garis ke bawah. Dan jika disatukan akan membentuk huruf L kecil pada tegak bersambung. Seperti ini contohnya. Dan untuk tahapan yang terakhir di sini itu ada descending loop, di mana descending loop dimulai dengan membuat garis tebal ke bawah sambil menekan pena, lalu dilanjutkan dengan membuat garis lengkung ke atas sambil mengurangi tekanan pada pena. Yang ini menarik garis atau menekan garis ke bawah dengan tekanan sehingga terlihat lebih tebal, dan ini dengan mengangkat pena atau brush pen sehingga terlihat lebih tipis.
Umumnya jika disatukan terbentuk seperti huruf J pada tegak bersambung. Contohnya seperti ini. Lalu bagaimana jika tahapan pada pulpen atau pensil atau bahkan highlighter? Tahapannya itu sama seperti pada brush pen. Jika kita sudah mengetahui dasar dari lettering, kita akan mudah menerapkannya ke berbagai media, entah itu menggunakan brush pen, highlighter, pulpen, ataupun pensil atau bahkan Fudensuke. Berikut untuk contoh dari pulpen sebagai berikut. Misalkan kita contoh tuliskan kata hi atau hello. Di sini terdapat kata hello, di mana kita sudah melihat tadi bahwa ada tahapan upstroke dan downstroke. Yang di tahapan downstroke kita ditebalkan. Ini downstroke, 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 dan downstroke. Di sini kita tebalkan karena ini merupakan tahapan downstroke, di mana downstroke lebih tebal. Nah, sudah terlihat kan terkait yang mana upstroke dan downstroke, yang mana yang tebal ataupun yang tipis. Dan lalu berikutnya saya akan menjelaskan atau menerangkan dengan menggunakan pensil dalam membuat lettering. Kita masih menggunakan kata yang sama, yaitu dengan kata hello. Sini kita tipis dan sini kita tekan. Ini tipis, ini tekan. Ini tipis dan ini tekan. Lalu ini tipis dan ini tekan. Dilanjutkan dengan ini tipis dan ini ditekan. Lalu ini juga ditekan dan ini tipis, ini ditekan. Terlihat dalam perbedaan tebal dan tipisnya. Lalu untuk tahapan yang terakhir ini menggunakan menggunakan highlighter atau biasa kita sebut stabilo, namun yang benar itu highlighter ya teman-teman. Kita gunakan yang warna coklat boleh deh. Masih kita tulis kata yang sama, yaitu hello. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai lettering dan tutorial dari lettering itu sendiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya juga masih belajar, bahkan mungkin ada yang lebih jago dari saya dalam lettering ini. Karena saya hanya memberikan sedikit ilmu yang saya kuasai terkait lettering. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.